Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kami dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 April Sumedang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Dasar. Sebelumnya kami dari kelompok 1 Fisika akan menjelaskan beberapa latihan soal. Sebelumnya, perkenalkan, saya Faiza Hanifah Wijaya. Saya ditemani oleh 3 rekan teman saya. Yang pertama ada Ajeng Tazkiyah, yang kedua ada Ahmad Zailani Asibaweh, dan yang ketiga ada Mumu Jadi. Selamat menyaksikan. Sebuah pesawat luar angkasa bermassa 1000 kg bergerak di ruang hampa udara dengan kecepatan konstan 500 meter per second. Apabila gaya gravitasi diabaikan, berapa resultan gaya pada pesawat luar angkasa tersebut? Dijelaskan berdasarkan informasi bahwa kecepatan konstan. Jika kecepatan konstan, maka benda tersebut tidak mengalami percepatan. Artinya, A sama dengan 0 meter per second kuadrat. Dan berat benda luar angkasa tersebut atau massa benda luar angkasa tersebut 1000 kg. Hal ini juga sesuai dengan hukum Newton 1. Jika benda bergerak dengan kecepatan konstan, akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan, kecuali ada gaya lain yang mengenainya. Selain itu, ruang hampa tidak ada gesekan yang disebabkan hambatan udara. Karena itu, pesawat tersebut tidak akan bergerak dengan kecepatan konstan tanpa batas, sehingga resultan gaya pada pesawat ruang angkasa haruslah 0. Secara matematis pun ditunjukkan dengan rumus F sama dengan M kali A. F, M-nya 1000 kg dan A-nya 0 meter per second kuadrat. Jadi F sama dengan 0 Newton. Jadi resultan gaya pada pesawat luar angkasa tersebut adalah 0 Newton. Dan jawabannya jadi B sama dengan 0 Newton. Seorang penerjun payung dengan massa 100 kg melompat keluar dari pesawat dan mencapai kecepatan terminal 200 meter per second. Manakah dari faktor berikut yang tidak akan mengurangi gaya total atau resultan gaya pada penerjun payung tersebut saat dia melompat dari pesawat? Jawabannya yaitu meningkatkan massa pria. Karena alasannya persamaan gaya adalah massa dikali percepatan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya massa orang tersebut, gayanya akan bertambah setelah melompat dari pesawat. Semua opsi lain akan menghasilkan penurunan akselerasi saat jatuh. Jatuh luas permukaan penyelam meningkatkan hambatan udaranya. Parasut juga akan meningkatkan hambat udara dan luas permukaan. Jika pesawat sedang turun saat dia melompat, waktunya untuk kecepatan terminal akan berkurang karena sudah memiliki kecepatan awal ke bawah. Manakah dari hukum Newton yang menjelaskan mengapa Anda lebih mudah mengangkat kendi 1 liter di dalam lemari es daripada mengangkat kendi 1000 liter? Jawabannya hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Karena hukum pertama Newton mengatakan bahwa suatu benda yang bergerak akan tetap diam kecuali ada pengaruh dari luar atau diberikan gaya dari luar. Dalam kasus kendi ini, ia akan tetap diam jika ia tidak diberikan gaya dari luar. Pada hukum kedua Newton menghubungkan kecepatan benda dengan massa benda. Gaya yang bekerja pada persamaan F atau gaya sama dengan M atau massa benda dikali A percepatan. Hukum kedua ini berlaku karena besar percepatan kedua kendi tersebut berbanding terbalik dengan massanya. Hukum ketiga Newton mengatakan percepatan juga jauh lebih kecil untuk dua benda ketika gaya yang sama diterapkan, karena massa pada suatu benda lebih besar daripada yang lain. Nomor 9. Dua buah mobil A dan mobil B bertabrakan. Mobil A bermassa 500 kg dan mobil B bermassa 250 kg. Mobil dengan massa lebih besar mengalami gaya yang ... dan percepatan yang ... dibandingkan mobil yang lebih kecil. Jadi di sini diketahui massa mobil A sama dengan 500 kg dan massa mobil B sama dengan 250 kg. Tanyakan gaya mobil A
titik dari gaya mobil B, dan percepatan mobil A titik dari percepatan mobil B. Ketika mobil A dan mobil B bertabrakan, sehingga berdasarkan hukum Newton 3, gaya yang dialami kedua mobil pada saat bertabrakan akan sama. Maka gaya bisa ditulis gaya A sama dengan gaya B. Untuk menentukan mana percepatan yang lebih besar dan mana percepatan yang lebih kecil, kita bisa memisalkan, misal gaya pada mobil A sama dengan 500 Newton, maka gaya pada mobil B pun bakalan sama, yaitu 500 Newton. Dari rumus gaya pada mobil A, FA sama dengan massa pada mobil A dikali percepatan mobil A. Diketahui gaya pada mobil A sama dengan 500 Newton. 500 Newton sama dengan, untuk massa pada mobil A sama dengan 500 kg dikali percepatan A. Maka percepatan A sama dengan 500 Newton dibagi 500 kg sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Untuk pada gaya mobil B sama dengan massa pada mobil B dikali percepatan pada mobil B. Untuk gaya pada mobil B 500 Newton sama dengan massa pada mobil B sama dengan 250 Newton kilogram, dan dikali percepatan B mobil B. Maka untuk percepatan pada mobil B sama dengan 500 Newton dibagi 250 kg sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa percepatan pada mobil A lebih kecil dari percepatan mobil B. Jadi gaya pada mobil A sama dengan gaya pada mobil B, dan percepatan pada mobil A lebih kecil dari percepatan mobil B. Jawabannya adalah C, yaitu sama lebih kecil. Sebuah kotak meluncur ke bawah bidang yang memiliki sudut kemiringan θ sama dengan 10 derajat. Hitung koefisien gesek kinetik atau mu k jika kotak bergerak dengan kecepatan tetap. Diketahui sudut kemiringan bidang atau sudut θ yaitu 10 derajat. Yang ditanyakannya kemiringan kinetik. Pada gambar arah gaya normal
karena tetap meluncur ke bawah atau kita sebut gaya dorong. Maka gaya geseknya berlawanan arah dengan arah gaya pada benda. Untuk gaya gravitasi, mengarah ke bawah. Sedangkan ini kita sebut dengan gaya yang bekerja pada sumbu X atau FGX. Dan ini kita sebut dengan gaya yang bergaya pada sumbu Y atau FGY. Ketika benda melaju ke arah tertentu, maka arah pada gaya gesek berlawanan arah dengan benda melaju. Dapat ditemukan. Jadi resultan gaya pada yang bekerja pada sumbu Y sama dengan 0. Karena benda hanya bergerak ke arah sumbu X. Jadi gaya normal dikurang gaya gravitasi cos theta sama dengan 0. Kita pindah ruaskan, jadi gaya normal sama dengan gaya gravitasi cos theta. Karena benda bergerak dengan kecepatan konstan, maka resultan gaya pada arah sumbu X adalah 0. Artinya tidak terjadi percepatan pada gerak benda. Dapat diketahui resultan gaya yang bekerja pada sumbu X sama dengan 0. Jadi gaya dorong benda dikurangi gaya kinetik sama dengan 0. Jadi untuk mengetahui koefisien gaya gesek dapat kita tentukan dengan FG sin theta dikali sin theta dikurangi mu k gaya gesek atau gaya gesek kinetik dikali gaya normal sama dengan 0. Karena gaya normal di atas sama dengan FG cos theta, maka kita rubah menjadi mu k dikali FG cos theta sama dengan, ini kita pindah ruaskan menjadi FG kali sin theta, sehingga diperoleh mu k sama dengan FG dikali sin theta per FG dikali cos theta. Mu k sama dengan, karena ini sama kita coret aja menjadi sin theta per cos theta. Karena sin dibagi cos itu sama dengan tan, maka sama dengan tan tangen theta. Jadi mu k sama dengan tan theta. Karena tetanya sama dengan 10 derajat, jadi mu k sama dengan tan 10 derajat. Mu k sama dengan tan 10 derajat itu sama dengan 0,176. Jadi koefisien gesek kinetiknya itu 0,176. Jika ada soal seperti ini, langkah pertama kita ketahui dulu apa saja yang ada di dalam soal. Kita ketahui sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon. Di sini ada kecepatan awal yaitu 40 meter per sekon. Lalu tiba-tiba mengerem dan berhenti. Nah, mobil tersebut berhenti. Maka kecepatan itu atau disebut kecepatan akhir
yaitu sebesar 0 meter per sekon. Selanjutnya, dalam waktu 20 sekon, yaitu waktunya yaitu 20 sekon dengan perlambatan yang konstan. Jika massa mobil 2000 kg, maka kita tulis di sini adalah massa sebesar 2000 kg. Lalu, berapakah gaya pengeremannya? Maka di sini ditanyakannya yaitu gaya. Selanjutnya, perlu kita ketahui untuk mencari gaya sendiri yaitu rumusnya adalah massa dikali percepatan. Nah, dalam soal kita belum mengetahui nih percepatannya berapa. Maka dari itu langkah pertama kita mencari dulu percepatannya. Dengan rumus kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal dikurang percepatan dikali waktu. Di sini sudah ketahui ya kecepatan akhirnya yaitu 0. Lalu kita masukkan saja ini kecepatan awalnya 40 meter per sekon dikurang percepatan belum diketahui dikali waktunya yaitu 20. Maka kita pindah ruaskan percepatannya yaitu ke sebelah sini dikali A. Maka untuk mencari percepatan yaitu 40 meter per sekon dibagi 20 sekon. Maka percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah kita mengetahui percepatan, maka kita sudah bisa memasukkan ke dalam rumus ini. Nah, massa dalam soal tersebut yaitu sebesar 2000 kg. Dan percepatannya adalah kita sudah ketahui yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Maka gaya yang dihasilkan pada mobil tersebut yaitu sebesar 4000 Newton. Jadi, mobil gaya pengereman pada mobil tersebut sebesar 4000 Newton. Jika benda 15 kilo dikenai gaya 175 Newton ke timur dan gaya lain 1020 Newton ke barat, berapakah percepatan benda tersebut? Pertama, kita buat dulu sketsanya. Massa benda 15 kilo dikenai gaya 175 Newton ke timur. Gaya 175 Newton. Dan gaya lain 1020 Newton ke barat. Karena berlawanan arah, maka harus dikurangi. Gaya sama dengan gaya dari barat dikurangi gaya timur. 845 Newton. Diketahui juga massanya, massa benda 15 kilo. Sekarang yang ditanyakan percepatan. Percepatan sama dengan gaya dibagi massa. Gayanya 845 Newton dibagi 15 kilo sama dengan 56 meter per second kuadrat. Jadi, percepatan benda tersebut 56 meter per second kuadrat ke arah barat. 14. Sebuah usaha sebesar 2000 Joule dibutuhkan untuk mendorong sebuah objek. Pertanyaan bagian A, berikan 2 buah contoh dari usaha dan perpindahan objek yang mungkin terjadi dari pernyataan situasi di atas. B,
Berapa besar gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat objek yang sama jika perpindahan objek yang didorongnya 3 kali lipat lebih jauh? Dan C. Berapa besar usaha yang dibutuhkan jika besar gayanya digandakan? Baik, untuk menjawab pertanyaan bagian A, berikan 2 buah contoh dari usaha dan perpindahan objek yang mungkin terjadi dari pernyataan situasi di atas. Kita lihat dalam soal, di sini kita ketahui yaitu usaha, yaitu sebesar 2000 joule. Maka contoh dari pernyataan pada soal yaitu Andi mendorong gerobak sejauh 10 meter dengan gaya sebesar 200 Newton. Maka usaha Andi adalah sebesar 2000 joule. Untuk contoh yang kedua, Budi menarik balok dengan usaha sebesar 2000 joule dengan jarak 20 meter. Maka gaya yang dihasilkan Budi adalah sebesar 100 Newton. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan bagian B, berapa besar gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat objek yang sama jika perpindahan objek yang didorongnya 3 kali lipat lebih jauh? Baik, untuk menjawab pertanyaan bagian B, kita tulis dahulu yaitu rumus usaha itu sendiri, yaitu W sama dengan resultan gaya dikali dengan jarak. Nah, di dalam pertanyaan bagian B, di sini ada disebutkan objek yang sama jika perpindahan objek yang didorongnya 3 kali lipat. Berarti di sini objeknya didorong 3 kali lipat, maka bisa dituliskan seperti ini. Selanjutnya kita bisa maka ini kita bisa sebutkan dengan W atau usaha. Selanjutnya kita masukkan W ini yaitu usaha, yaitu sebesar 2000 joule dikalikan 3, maka hasilnya yaitu 6000 joule. Jadi usaha yang dibutuhkan untuk mendorong benda yang sama dengan jarak sejauh 3 kali lipat, maka hasilnya adalah 6000 joule. Baik, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan bagian C, kita bisa tuliskan rumus usaha yaitu W sama dengan resultan gaya dikali jarak. Dalam soal disebutkan usaha yang dibutuhkan pada objek jika digandakan, maka artinya itu sama dengan 2 kali lipat. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Sama dengan 2, ini berarti jadi W. Lalu kita masukkan W ini atau usaha, yaitu sebesar 2000. Maka hasilnya adalah 4000 joule. Jadi usaha yang dibutuhkan untuk mendorong benda
yang sama dengan gaya yang digandakan, maka hasilnya adalah 4000 Joule. Nomor 16. Andi menggerakkan gaya sebesar 50 Newton untuk menggeser sebuah balok bermassa 5 kg ke atas dengan kemiringan sebesar 30 derajat menggunakan bantuan bidang miring di atas permukaan lantai. Koefisien gesek kinetik antara balok dan bidang miring adalah 0,25. Pertanyaan A. Sketsalah situasi yang diperlihatkan di atas lengkap dengan seluruh komponen arah gaya yang bergerak pada balok. B. Berapa usaha yang dilakukan oleh Andi untuk memindahkan balok sejauh 10 meter? C. Berapa usaha total yang dikenai ke balok pada jarak yang sama? Diketahui F sama dengan 50 Newton dan sudut kemiringan theta sama dengan 30 derajat dan koefisien gesek mu k sama dengan 0,25 dan massa benda sama dengan 5 kg dan gaya gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan A. Buat sketsa gambar. B. Usaha Andi sejauh 10 meter. C. Total usaha yang dikenai ke balok. Jawab. Keterangan W kecil merupakan gaya berat, W besar merupakan usaha, F sama dengan adalah gaya, N adalah gaya normal, mu k adalah koefisien gesek, theta adalah sudut pada bilang miring, M adalah massa benda, G adalah gaya gravitasi, dan D adalah jarak perpindahan. Untuk sketsa pada gambar pada pernyataan di atas adalah seperti dengan sudut 30 derajat benda bergerak menuju ke atas. Kemudian untuk gaya gesek maka berlawanan dengan gaya ke atas, yaitu mengarah ke bawah. Untuk gaya normal tegak lurus dengan pada lantai. Kemudian untuk gaya berat WY tegak lurus dengan gaya normal dan WX searah dengan gaya pada alas pada birang miring ini. Kemudian B. Kemudian nomor pertanyaan B, berapa usaha yang dilakukan oleh Andi untuk memindahkan balok sejauh 10 meter? Yang pertama, kita harus mencari dahulu gaya berat, yaitu sama dengan massa dikali gravitasi, sama dengan massanya 5 kg dan gaya gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, sama dengan hasilnya adalah 49 Newton. Setelah diketahui gaya berat 49 Newton, kemudian kita mencari gaya pada sumbu Y. Gaya pada sumbu Y dicari karena gaya Y pada sumbu Y sama dengan gaya normal. Karena kita membutuhkan untuk mencari gaya gesek, karena gaya gesek adalah
sama dengan gaya normal dikali dengan koefisien gesek. Untuk WY atau gaya pada sumbu Y adalah gaya dikali cos theta sama dengan gayanya kita telah diketahui 49 Newton, cos tetanya 30 derajat. 49 Newton cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3 sama dengan 24,5 akar 3. Kemudian kita juga harus mencari Wx. W pada sumbu X yang mengarah pada sumbu X. Wx sama dengan W dikali sin theta. W-nya adalah 49 Newton dan sin theta, untuk sin di sini depan yaitu 30 derajat. Sin 30 derajat 49 Newton dikali sin 30 derajat itu setengah. Berarti hasilnya adalah 24,5 Newton. Ini juga ada Newton, maaf. Karena gerak benda hanya bergerak pada searah sumbu X, maka pada gaya normal sama dengan gaya pada WY. Kita sudah mengetahui gaya berat pada sumbu Y yaitu 24,5 akar 3. Berarti gaya normal sama dengan 24,5 akar 3. Kemudian kita mencari gaya gesek pada gaya yang di atas. Gaya gesek sama dengan N kali mu K. Gaya gesek sama dengan gaya normalnya 24,5 akar 3 dikali koefisien gesek yaitu 0,25, maka gaya geseknya adalah 6,125 akar 3 Newton. Kemudian kita mencari resultan pada gaya tersebut. Sigma F sama dengan pada gaya Andi F dikurangi gaya gesek FK, kemudian dikurangi Wx sama dengan F 50 Newton dikurangi gaya gesek 6,125
125/3 dikurangi gaya pada Wx yaitu 24,5 Newton sama dengan 14,9 Newton. Kemudian untuk mencari usaha yaitu dengan rumus W sama dengan resultan gaya dikali perpindahan. Kita sudah diketahui bahwa resultan pada gaya di atas adalah 14,9 Newton dengan jarak 10 meter, berarti dikali 10 meter sama dengan 149 Joule. Jadi usaha yang dilakukan Andi adalah sebesar 149 Joule. Usaha yang dikenai pada balok hanya ada usaha Andi. Usaha Andi yang dikenai pada balok adalah sebesar 149 Joule. Jadi usaha total yang dikenai pada balok adalah sebesar 149 Joule. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Widya Dwiyanti selaku dosen pengampu mata kuliah fisika dasar ini atas kesempatan kami untuk menjelaskan materi ini serta bimbingannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.